Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi waqafa billahi syahida. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina 'amanu minkum walladzina 'utul 'ilma darajat ila akhir ayah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat bagaimana perjalanan seorang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Diceritakan di dalam kitab Warisatul Anbiya, ketika beliau telah selesai menuntut ilmu bersama Ibnu Huyainah, merupakan seorang ulama hadis terkemuka di Mekah, berangkatlah beliau bermusafir untuk kembali menuntut ilmu di daerah Madinah bersama seorang ulama yang bernama Imam Malik bin Anas. Dalam perjalanan itu didatangi oleh Imam Syafi'i lah rumah dari gubernur Madinah. Diketupnya lah rumahnya gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh gubernur Madinah. Bertanya Imam Syafi'i kepada gubernur Madinah, wahai gubernur Madinah, di manakah rumahnya ulama terkemuka di Madinah ini yang bernama Imam Malik bin Anas? Kemudian ditanya oleh gubernur itu, untuk apa keperluan kau datang ke sana? Sesungguhnya kau suruh aku mengangkat 2 gunung Uhud, itu lebih baik daripada kau suruh aku menghadap seorang Malik bin Anas. Sampai akhirnya di akhir cerita diberikanlah, bahkan sekarang adalah alamat dari rumahnya Imam Malik bin Anas. Hingga akhirnya Imam Syafi'i mendatangi rumah Malik bin Anas, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang pembantu. Pembantu ini menanyakan kepada Imam Syafi'i, iya siapa? Kata pembantunya, aku Syafi'i. Apa keperluanmu? Ditanya oleh pembantu Imam Malik bin Anas. Aku ingin menuntut ilmu bersama Imam Malik bin Anas. Kemudian masuk kembalilah pembantu Imam Malik bin Anas ini kembali ke rumahnya Imam Malik bin Anas. Kemudian dia mengadu bahwasanya, wahai Imam Malik bin Anas, guru mulia, di luar ada seorang pemuda yang luar biasa yang bernama Syafi'i, ingin menuntut ilmu bersamamu. Kemudian Imam Malik bin Anas pun mengatakan, suruh dia dulu hafal Muwatta. Kalau dia nanti nggak hafal kitab Muwatta, nanti nggak akan jalan kaji. Nggak, akhirnya keluarlah pembantu ini menyampaikan pesan dari Imam Malik bin Anas tadi. Wahai anak muda, wahai Syafi'i, aku dapat pesan dari Imam Malik bin Anas. Katanya kalau mau menuntut ilmu sama beliau, hafal dulu kitab Muwatta, pelajari dulu kitab Muwatta, biar jalan kajinya. Terakhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai pembantu Imam Malik bin Anas, sampaikan kepada Imam Malik bin Anas kalau Al-Muwatta sudah di sini semua. Sampai akhir dari cerita perjalanan penuntutan ilmu Imam Syafi'i kepada Imam Malik, jadilah antara 2 orang, satu seorang guru, satu seorang murid, menjadi ulama besar, menjadi ulama fikih, menjadi ulama hadis yang terkemuka. Sampai akhirnya Imam Malik memberikan beberapa keping harta, memberikan beberapa keping duit kepada Imam Syafi'i agar beliau berangkat untuk mencari guru yang baru. Sampai akhirnya terkagum-kagumlah ternyata Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Begitulah luar biasanya Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu. Begitu juga diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu di Baghdad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami tak bisa membedakan mana hadis ham, mana taqidul mutlak, ya, mana ikhtilaful hadis, mana nasakh mansukh, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Sampai akhirnya hadirlah Al-Imam Syafi'i di kota Baghdad, menunjukkan bahwa perbedaan antara nasakh mansukh, hadis am, taqidul mutlak, dan yang lainnya ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Ahmad tak pandai. Imam Ahmad bin Hanbal lebih pandai.
Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa ilmunya, tapi karena tingkat tawadu yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal menjadikannya dia tak bisa berargumen pada saat itu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i lah yang menjelaskan tentang permasalahan nasikh mansukh, aqidul mutlaq, hadis am dan sebagainya. Sampai akhirnya ulama mentiteli Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah. Begitulah luar biasanya kehebatan Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu mampu mengambil, mampu menguras ilmu yang ada pada guru. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, hal yang harus kita lakukan adalah istiqomah, serius dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang ada pada guru kita dapat kita ambil, dapat kita raih. Bagaimana Imam Syafi'i ketika mengambil ilmu kepada Imam Malik pada waktu terdahulu kala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.